Kemudian di sini dari hasil penogram tadi, barulah nanti rekonstruksi ke kladistik. Ya, di kladistik nanti Bapak Ibu bisa membuat tabel dengan mencantumkan outgroup. Outgroup itu wajib diisi oleh nilai 0 karena nenek moyang ya, 0 semua. Kemudian nanti boleh dimasukkan seperti ini dan dilihatlah perubahan evolusinya. Ternyata perubahan evolusi untuk spesies B itu 1, perubahan evolusi untuk spesies A itu 2 ya. Jadi urutannya tidak A B C D tetapi B A C D. Kenapa? Karena si B ini cenderung lebih primitif dibandingkan si A. Nah, bagaimana mengantisipasi kalau ada nilai perubahan evolusinya sama? Misalkan di sini A dengan C dua-dua ya, nggak masalah gitu. Nanti akan terbentuk seperti ini kladogramnya. Nah, di sini Bapak Ibu membuat kladogramnya tinggal membuat garis diagonal seperti ini, kemudian menuju ke atas, kemudian nanti ini tuliskan outgroup-nya, kemudian nanti ini dicantumkan B dan A. Jadi urutannya itu B dulu ya. Kalau tadi di penetik itu A dulu. Kalau sekarang jadi B dulu karena spesies B itu lebih primitif dibandingkan dengan spesies A. Nah, di sini urutan spesies dari yang primitif ke yang majunya itu adalah B, A, C, D ya gitu. Kalau di penogram kan tidak A, B, C, D, tapi kalau di kladistik jadi B, A, C, D. Kenapa? Karena kan kita sudah menghitung jumlah perubahan evolusinya ya. Terus spesies B dan A itu merupakan monopiletik atau clad. C dan D juga merupakan monopiletik atau clad juga. Jadi di sini ada dua kelompok monopiletik, yaitu monopiletik AB, BA dan juga monopiletik CD. Kemudian di sini ada dituliskan karakternya, ini untuk menuliskan karakter. Ini adalah nodes ya atau titik. Kemudian di sini dituliskan yang namanya karakter. Karakter untuk AB yang karakter bersamanya ya atau sin apomorf. Di sini adalah nomor 1. Nomor 1 itu dia sama-sama memiliki sepata. Sementara karakter khususnya yaitu ini hanya terdapat pada spesies A, yaitu nomor karakter 3. Karakter 3 itu yaitu apa tadi karakter 3? Karakter 3 yaitu memiliki perbungaan seperti jantung. Nah, itu cara membacanya seperti itu. Jadi kalau yang ini yang satu itu merupakan karakter bersama atau sin apomorf, kalau yang nomor 3 ini merupakan karakter khas atau auto apomorf. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, ada berapa clad di kladogram ini? Ada 2 clad yang ini atau monopiletik ya, yaitu AB dan CD. Terus bagaimana ini apa MRCA-nya? MRCA-nya itu ya dimulai dari ini. Ini A atau nama moyangnya ini A, kemudian ini B, yang ini B, kemudian ini yang ini jadi C, ini D, kemudian ini jadi E, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan menyajikan tentang worksheet atau LKS dalam pembelajaran ya biologi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu nanti. Jadi kalau misalkan mau mengajarkan kladogram, jangan 10 karakter dulu untuk tingkat SMP atau SMA. Takutnya nanti bingung atau kesulitan siswanya. Cukup nanti mencantumkan 5 karakter dulu boleh. 5 karakter misalkan siswa itu mengamati spesies tertentu, kemudian Bapak Ibu menentukan 5 karakter untuk pengamatannya. Kemudian nanti tentukan koefisiennya, kemudian tentukan klasternya, kemudian baru dibentuk penogram ya. Kemudian nanti baru dibentuk kladogram ya dengan mencantumkan perubahan jumlah evolusi. Dan nanti boleh ditanyakan ke siswanya apa itu monopiletik atau clad ya, apa itu parapiletik, apa itu MRCA ya, spesiesnya bagaimana spesies MRCA ya, nah sinapomorfnya bagaimana, autoapomorfnya apa gitu ya, seperti itu. Nah, di sini karena kladogram ini mirip pohon, jadi bisa memfasilitasi berpikir pohon. Nah, selain memfasilitasi berpikir pohon, kladogram juga bisa menuntut siswa untuk bernalar lebih baik gitu. Karena yang saya lakukan saat ini ya bisa mengembangkan yang namanya reasoning gitu ya. Nah, di sini ada yang dikenal dengan istilah kemampuan tree thinking. Kemampuan tree thinking itu apa? Kemampuan tree thinking itu adalah kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan gambar
pohon filogenetik atau kladogram untuk memudahkan siswa dalam memahami isi materi gitu ya. Nah, indikator dari tree thinking itu sendiri ini menurut Novik dan Catley tahun 2012 ya, ada mengidentifikasi karakter. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyajikan kladogram, kemudian siswa suruh mengidentifikasi karakter, kemudian mengidentifikasi kelompok berdasarkan synapomorph atau karakter bersamanya atau karakter khasnya, kemudian memahami konsep clade atau monophyletic ya, kemudian mengevaluasi konsep hubungan antara spesiesnya ya, evolusinya, dan juga menggunakan bukti untuk mendukung mengenai hubungan nenek moyang di antara organisme tersebut ya. Nah, di sini misalkan contoh saya sajikan kladogram yang melatihkan kemampuan tree thinking. Misalkan di sini disajikan kladogram ya seperti ini. Nah, di sini misalkan siswanya kita siapkan pertanyaan untuk siswa. Ada berapa clade atau monophyletic yang terbentuk pada kladogram ini? Oh, yang jelas di sini kan Bapak Ibu tadi sudah tahu ya, ada dua, yaitu clade AB dan clade CD. Tentukan karakter bersama atau synapomorph-nya. Nah, synapomorph untuk AB yaitu apa? 1 dan 5, karakter 1 dan 5. Synapomorph untuk spesies AB ya gitu. Kemudian tentukan karakter khasnya dari setiap organisme ini. Nah, ini bisa ya karakter spesies, karakter khas atau autoapomorph untuk spesies A, ini karakter nomor 6 yaitu sesil ya. Nah, di sini karakter yang spesies karakter khas B yaitu nomor 4 yaitu simetrinya radial seperti itu. Dan seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kladogram dan implementasinya pada saat pembelajaran. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mangga Pak Setiano, silakan. Turnuhun Pak, terima kasih Pak Juhanda yang telah menyampaikan, memaparkan materi terkait dengan kladogram sebagai sebuah media pembelajaran. Luar biasa Pak materinya, ya, menginspirasi banyak hal yang baru di sini yang bisa Bapak dan Ibu nanti implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu ya, materi ini penting tentunya dipahami karena di dalam standar isi ya, mata pelajaran biologi kurikulum 2013 ini menjadi salah satu kompetensi yang harus diajarkan, dibekalkan kepada peserta didik. Jadi pada kesempatan hari ini Pak A menyampaikan ini ya dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, ya, pencerahan dan wawasan ya terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah kladogram dan juga implementasinya. Karena tadi Pak A sudah menjelaskan juga bahwa ini bisa melatihkan berbagai bentuk kemampuan yang lain, diantaranya tadi berpikir pohon, ya, nalar yang dibutuhkan pada saat ini dan juga kemampuan-kemampuan yang lain seperti KPS dan lain sebagainya. Oke Bapak dan Ibu ya, untuk mempertajam, memperluas diskusi kita hari ini, untuk selanjutnya mungkin saya akan buka sesi tanya jawab pada tim yang menyiapkan pertanyaan. Bisa ditampilkan? Sudah Mas Setiano, sudah. Oke. Maka Pak, langsung saja mungkin Pak ya, biar lebih cepat langsung. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, mengenai tentang kladogram, bagaimana cara yang paling mudah untuk menjelaskan kladogram ya, dan UPGMA ya. Nah, di sini kladogram ini ya cara yang paling mudah itu yang membiasakan di sekolah tersebut ya, gurunya itu harus memahami cara membuat kladogram, kemudian melatihkan ke siswa gitu. Mau tidak mau ini harus dilatihkan karena sudah menjadi tuntutan dalam kompetensi ya, terutama di kurikulum 13. Nah, mulainya dengan bagaimana? Ya dengan yang paling mudah, misalkan yang paling sederhana dulu. Misalkan kita meminta siswa untuk mengamati seperti tadi saya katakan, bandingkan antara spesies kucing misalkan dengan spesies anjing, misalkan dengan spesies misalkan harimau. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menentukan yang namanya karakternya, karakter yang diamatinya apa. Jangan banyak-banyak, kalau tadi saya menampilkan 10 karakter, kalau ini cukup menampilkan 5 karakter saja. Misalkan dia sama-sama misalkan memiliki rambut misalkan. Karena kan sama-sama merupakan mamalia. Kemudian kakinya misalkan. Usahakan nanti ada karakter yang beda di antara spesies tersebut gitu. Nah, disitulah dituntut kelihayan dari Bapak Ibu untuk
melatih, mengasah, menentukan karakter spesies yang khas dari spesies A, B, C itu apa gitu, supaya nanti terlihat gitu hubungan kekerabatannya jelas antara spesies A, B, C tersebut gitu ya. Nah, pernahkah ada pertanyaan tentang pohon filogenetik di ajang-ajang olimpiade? Pernah, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya di sekolah guru-guru tidak mengajarkan gitu, belum mengenalkan mengenai kladogram ini. Padahal kladogram ini sudah ada sejak lama gitu ya. Nah itu, karena kan merupakan klasifikasi yang menggunakan sistem filogenetik atau hubungan kekerabatan. Terus bagaimana membedakan monofiletik, parafiletik, dan polifiletik? Kalau monofiletik, parafiletik, dan polifiletik nih, saya maaf ke yang ini ya. Maaf dulu, saya share lagi ke yang tadi. Oke. Nah, di sini monofiletik, parafiletik. Monofiletik ini ya dikenal dengan yang namanya clad. Ini monofiletik, yaitu AB, spesies AB dan spesies CD. Itu monofiletik. Kemudian kalau polifiletik, polifiletik itu adalah spesies B dan spesies C. Ini merupakan polifiletik. Kalau parafiletik di sini tidak ada ya, karena satu nenek moyang yang sama. Oke. Semoga bisa dipahami. Terus pertanyaan selanjutnya, maaf, boleh ditampilkan kembali pertanyaannya. Maaf, panitia, boleh ditampilkan kembali pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, terus yang ketiga, apakah kladogram dan metodenya itu bisa digunakan untuk tema atau topik materi biologi yang lain, misalkan materi zat atau genetik atau virus atau bakteri? Kalau bakteri bisa, virus juga bisa, karena bakteri dan virus memiliki hubungan kekerabatan yang tinggi gitu ya, banyak keanekaragamannya gitu. Sangat bisa untuk genetika kurang genetik. Kalau untuk virus dan bakteri bisa itu. Ataupun pada topik riset yang lain dalam rumpun biologi, dan apakah 5 tahap kladogram itu bisa dilakukan? Sangat bisa dilakukan ya, 5 tahap itu. Sangat mudah. Tapi kuncinya Bapak Ibu harus terbiasa dalam melatihkan diri membuat kladogram tersebut. Apa perbedaan outgroup dengan MRCA? Outgroup itu nenek moyang. MRCA itu most recent common spesies di dalam outgroup. Ya, mengurutkan most recent common ancestor itu juga sama ya. Jadi spesies MRCA ini spesies nenek moyang tersebut gitu ya, jika diurutkan gitu ya. Dan bagaimana cara melihat perubahan evolusinya? Cara melihat perubahan evolusinya ya tadi dengan melihat karakter yang berbeda di antara spesies tersebut gitu ya. Kalau misalkan dia itu karakternya memiliki poinnya 1 lebih banyak, berarti dia karakternya lebih maju gitu dibandingkan dengan spesies yang hanya memiliki 1 karakter gitu, nilainya 1 gitu. Seperti ini, misalkan bisa saya sampilkan ke sini. Oke. Nah, di sini kan misalkan kalau misalkan Bapak Ibu di sini itu misalkan seperti ke contoh yang tadi ya, karena kan di sini di contoh itu spesies A kan hanya memiliki 1 karakter saja, yaitu sepata gitu ya, dibandingkan dengan spesies spesies A itu sepata dan karakter yang nomor 3 perhubungan jantung. Sedangkan spesies B itu sepata saja. Jadi dari pengamatan atau observasi yang dilakukan juga bisa terlihat gitu. Kalau misalkan dia memiliki, berarti lebih banyak memiliki, berarti lebih modern. Tapi kalau misalkan lebih banyak tidak punyanya atau nilai nolnya di sini, maka itu bisa disimpulkan karakter tersebut masih primitif gitu. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus bisa menyusun yang namanya karakter-karakter untuk membedakan antara ke spesies-spesies tersebut gitu, di antara spesies tersebut gitu. Mungkin itu Pak Setiono, mangga. Oke,
Terima kasih Pak AA, sudah cukup jelas tadi dijawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke. Oke Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah karena memang waktunya juga terbatas ya. Kami tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Di sini saya lihat banyak sekali pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Cuman sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu ya yang sudah bertanya mengajukan pertanyaan ya karena memang keterbatasan waktu ya dalam